Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ma ba'du. Kelas 9 rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan lagi pelajaran kita, pelajaran Sirah Nabawiyah yang disitu penuh dengan hikmah bagi orang-orang yang bacanya, dan disitu penuh dengan pahala bagi orang-orang yang mau mentadaburinya atau mau mengambil hikmahnya. Alhamdulillah juga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hari Jumat, hari di mana kita disunahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersolawat 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala bersolawat baginya 10 kali. Alhamdulillah, puji syukur juga karena kita masih dalam keadaan Islam. Masih diberikan keamanan untuk beribadah. Dan semoga kita bisa segera bertemu di pondok pesantren. Karena saya kemarin baca di Solo Pos, sepertinya Oktober akan ada simulasi untuk masuk offline. Tapi walau alam tidak tahu nanti. Semoga kita cepat ya. Ada yang kita mulai dari bab yang ke-14, bab dakwatu sirah, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Awal mulanya Nabi SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW mendakwai orang-orang terdekatnya, mendakwai istrinya, mendakwai kerabatnya, mendakwai orang-orang terdekatnya. Rasulullah SAW juga tidak langsung membuat kajian akbar, enggak. Rasulullah SAW berdakwah secara personal, mendatangi rumah satu ke rumah yang lainnya, bukan langsung menggebrak dengan gebrakan yang heboh, bukan. Maka dari itu, apabila antum nanti menjadi seorang pendakwah, maka dakwah itu dimulai dari yang sedikit. Tidak ada dakwah itu dimulai dari yang langsung banyak, tidak ada. Langsung pengikutnya jutaan atau langsung pengikutnya puluhan atau ratusan bahkan. Tidak ada seperti itu. Maka bersabar dalam berdakwah sebagaimana Nabi SAW dalam kehidupannya sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita teladani. Apabila kita ingin mengajarkan sesuatu kepada orang lain, maka ajarkan itu ya sedikit-sedikit, mulai dari yang paling dasar. Dakwatu sirra. Yang pertama, bada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bidakwati sirra lamma nazala alaihi ayah ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya ketika turun ayat Al-Mudassir ayat 1-7. Ya ayyuhal mudassir, wahai orang-orang yang berselimut, qum fa'anzir, maka bangunlah dan berilah peringatan. Inilah dia ayat yang memerintahkan Nabi untuk berdakwah. Berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan hendaklah engkau agungkan Rabbmu. Wa thiyabaka fatahhir, kemudian bersihkanlah pakaianmu. Wa rujza fahjur, dan kemudian tinggalkan perbuatan fajir, perbuatan dosa. Wala tamnun tastaksir, dan janganlah kamu memberi wala tamnun tastaksir, memberi kemudian kamu mengharap kembalian atau mengharap itu kembali dengan jumlah yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya engkau selalu bersabar. Di sini sebenarnya ayat ini ayat yang sangat visioner. Kenapa kok ayat ini yang turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh berdakwah? Kenapa ayat 1-7 ini? Karena ayat ini mempunyai kandungan yang sangat luas, yang sangat jauh ke depan. Yang pertama, tujuan peringatan. Qum fa'anzir, berilah peringatan kepada orang-orang yang telah menyalahi dan telah
mengundang murka Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan syirik mereka. Nah, berilah peringatan tentang akibatnya nanti ketika di dunia maupun di akhirat terutamanya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa rabbaka fakabbir. Setelah berikan peringatan, tinggalkan sesembahanmu itu dan kepada Rabbmu lah agungkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau sepelekan urusan Rabbmu itu. Jangan engkau sepelekan. Walirabbika warabbuka fakabbir. Dan kepada Rabbmu lah engkau mengagungkan. Hendaknya engkau agungkan Rabbmu dengan ibadah kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasiyabaka fatahhir. Tujuan membersihkan pakaian dan meninggalkan itu adalah, maksud di sini adalah bisa jadi dia adalah meninggalkan perbuatan dosa. Agar apa? Agar bersih lahir dan batinnya. Begitu pula dengan membersihkan jiwa dari segala kotoran yang bisa menodai keimanan seseorang. Naam. Kemudian Allah Subhanahu mengatakan warjia fahjur wala tamnun tastaksir wali rabbika fasbir. Tujuan untuk memberikan peringatan, mendakwahkan kepada orang, jangan engkau pamrih, berdakwah dengan tanpa pamrih. Tujuan itu mengharapkan lebih banyak, itu suatu hal yang terlarang, menodai niat seseorang. Nah, apalagi melakukan perbuatan atau melakukan amanah berupa akhirat dan dia menginginkan dunia yang lebih banyak. Nah, kemudian di ayat yang terakhir terdapat isyarat tentang gangguan. Kelak ketika engkau Muhammad menyampaikan ini, engkau akan diganggu. Engkau akan dijauhi oleh orang-orang yang kau sayangi. Engkau akan diusir dari rumahmu. Maka hendaknya lah engkau wali rabbika fasbir. Dan hendaknya engkau sabar terhadap segala siksaan, ejekan, olok-olok yang pasti akan dilakukan oleh orang-orang yang engkau dakwahi, terutama orang-orang yang menentang, dan bahkan mereka akan berusaha membunuhmu dan membunuh para sahabat-sahabatmu yang kau cintai, yang ternyata dia mau menerima Islam. Engkau merasa punya teman, dan orang-orang pasti akan mengganggumu dan mengganggu sahabat-sahabatmu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau agar bersabar. Naam. Dengan meluruskan niat, dengan tidak mengharapkan yang lebih banyak kepada orang-orang yang kau dakwai, mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pahala yang besar dari sisi Allah. Engkau menjadi semangat untuk menghadapi apa? Cobaan yang akan engkau hadapi. Nah, ini adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya nanti beliau akan mendapatkan banyak sekali gangguan. Nah, lanjutkan di nomor kedua. Pada ahlul baitihi wa man yasiqu bihi min asdiqaihi alladhi yaqtaqiduna sidqahu. Dan kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam pada ahlul bait, beliau mengajak ahlul baitnya, sanak keluarganya, istri beliau, keponakan beliau, man yasiqu bihi min asdiqaihi. Kemudian beliau juga mengajak tetangga dan sahabat-sahabat beliau yang beliau percayai, alladzina yaqtaqiduna sidqahu, yang mereka juga percaya kepada kebenaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa sahabat-sahabat itu yang pertama kali masuk Islam? Insyaallah di bab ke-15 nanti akan diterangkan. Dahum ila ibadatillahi wahdah warfati bin nas wala itihadi wa tarakil harb. Rasulullah SAW berdakwah ila ibadatillahi wahdah, mengajak kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian warfati bin nas,
dan terhadap manusia itu mereka harus berkasih sayang terhadap manusia. Wal itihad, kemudian wal itihad itu apa ya maknanya? Bersatu. Wa tarkil harb, dan meninggalkan perpecahan, meninggalkan peperangan. Waqat pada abi da'wati syir, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai mengajak secara sembunyi-sembunyi. Khaufan min mafaja'atin nas. Karena apa? Karena takut, khawatir ancaman fisik yang timbul dari manusia-manusia. Bi amri lam ya'rifu, dengan sesuatu yang perkara yang belum pernah mereka dapati sebelumnya. Karena takut, ini takut yang tobi'i ya, yang takut yang dia tidak jatuh kepada kesyirikan, bukan takut yang khauf yang dia mengurangi bentuk tawakal seseorang, bukan. Maka ini takut yang tobi'i, dan ini tidak masalah, ini manusiawi. Takut, khawatir terhadap apa? Timbulnya ancaman yang mengancam jiwa. Sebagaimana kita ketika sholat memakai masker atau menjaga jarak ketika sholat, maka karena khawatir mudarat yang lebih besar terhadap jiwa kita, maka itu hal yang tidak masalah. Itu yang hal yang manusiawi yang insya Allah tidak mengapa. Sebagaimana Nabi SAW juga beliau khawatir terhadap dirinya dan terhadap orang-orang yang sudah mau menerima Islam. Karena apa? Karena bi amri lam ya'rifu, dan sesuatu perkara yang orang-orang masyarakat Arab pada saat itu belum mengetahuinya. Lam yasma'u bihi, dan belum pernah mendengarnya sama sekali. Awalul mu'minin, orang yang pertama kali awal-awal masuk dalam Islam. Siapa mereka? Yang pertama, awalu man amana bihi minan nisa'i Khadijah radhiyallahu anha. Orang yang pertama kali masuk Islam, perempuan yang pertama kali masuk Islam adalah seorang yang bernama Khadijah. Dan ini bukan dari golongan perempuan saja, tapi dari seluruh manusia. Beberapa ulama sirah mengatakan yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah. Pertama kali masuk Islam adalah Khadijah, seorang wanita yang solihah, yang dia dibalik seorang yang besar pasti ada seorang wanita yang sangat hebat. Dibalik seorang Nabi Muhammad SAW ada istri, seorang yang sangat hebat, yang mendukung dakwah beliau lahir dan batin, menenangkan beliau ketika beliau gelisah. Beliau adalah Khadijah radhiyallahu anha. Wa kanat ta'taqidu sidqa bi risalatihi, dan dahulu Khadijah benar-benar percaya terhadap kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lima dhahara laha minal alamat adalah ala nubuwah, dan ketika nampak kepadanya tanda-tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam waktu perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama yang dulu kemarin ketika perjalanan ke Syam, yaitu bersama mundu safaratahu ma'a Khadimah Maisarah. Kemarin sudah kayaknya ini ya, di awal-awal perjalanan Nabi Muhammad SAW ke negeri Syam untuk yang kedua kalinya. Ada pelayannya Maisarah yang menceritakan kepada Khadijah tentang tanda-tanda kenabian beliau. Ini halamannya terputus apa ya? 219. Wah iya, halamannya terputus. Gimana ya? Apa ini halamannya kok jadi 22? Awala mu'minin, terus habis itu hilang. Oh iya, hilang. Gimana ini ya?
Afwan, ini kok halamannya hilang, jadi saya teruskan aja ya tanpa menggunakan ini. Ada buku sih sebenarnya, tapi walau alam entah di mana bukunya. Kemudian kayaknya nih yang kedua ini dari kalangan laki-laki ya, insya Allah seperti itu. Afwan, ini sepertinya saya lanjutkan tanpa memakai buku ya, tidak masalah kan? Di situ kalian bisa semak. Yang kedua itu adalah laki-laki yang pertama kali, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Sebelum beliau menjadi nabi, Abu Bakar adalah sahabat beliau. Nah, tidak pernah didapati sedikit pun Abu Bakar ini berdusta. Kemudian yang poin ketiga adalah Zaid bin Harisah. Dia adalah budak Nabi SAW dan beliau memerdekakannya ketika beliau Zaid bin Harisah ini radhiyallahu anhu masuk Islam. Kemudian poin selanjutnya dari kalangan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha, yang menjadi besan beliau, yang menjadi anak mantu beliau, dinikahkan dengan Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian yang poin terakhir itu Abu Bakar radhiyallahu anhu mengajak orang-orang yang ia cinta dan mereka cinta kepadanya, dan orang-orang itu banyak yang mengikuti ajakan beliau, di antaranya Utsman bin Affan dan juga Zubair bin Awam. Utsman bin Affan dan juga Zubair bin Awam ini adalah orang yang dia masuk Islam karena dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, saya kira cukup ya. Affan ini kepotong. Jadi insya Allah nanti kita akan masuk ke dakwah secara terang-terangan. Nanti akan saya carikan PDF yang lainnya insya Allah ta'ala. Qul qul hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.